يوم أحل الله لكم في الطعام وحرم عليكم في الصيام إذا قلت لصاحبك يوما أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم قم الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسائر ملائكة الدين رب زدنا بك بالخير ويا خير ناصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza juwadahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bidhabhil adhiyah wa balaghna ila hadzal yawmi min 'ashri dhil hijjah wa ashhadu an la ilaha illallah dhu rahmatin wasi'ah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي ترجى منه الشفاعة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الرحمة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر, walillahil hamd. Jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku insan yang bertakwa, marilah kita bersama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada kita. Tak lupa untayan salawat serta salam marilah selalu kita sanjungkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Selanjutnya, khotib mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga mengajak kepada seluruh para jamaah untuk terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita, terlebih pada momen yang sedang kita rayakan bersama, yakni Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha bukan sekedar perayaan tahunan, bukan hanya momentum penyembelihan hewan kurban, melainkan momentum untuk merefleksikan diri tentang pengorbanan, keikhlasan, ketundukan kepada Sang Maha Rahman. Dan yang sering terlupakan, ini adalah momen untuk membangkitkan empati sosial terhadap kaum du'afa dan juga masyarakat marginal. Namun hadirin, Idul Adha pada tahun ini hadir di tengah berbagai ujian yang dihadapi oleh segenap rakyat. Kondisi ekonomi dirasakan semakin berat oleh sebagian masyarakat. Harga kebutuhan pokok meningkat, pekerjaan semakin sukar didapat, tekanan kerja semakin berat, menjadikan generasi muda harus bersaing ketat menghadapi masa depan yang bergulir dengan amat sangat cepat. Belum lagi kesenjangan dan ketimpangan sosial semakin tampak di tengah kehidupan kita bermasyarakat. Di bidang politik, masyarakat begitu mudahnya terpecah bagian hanya karena perbedaan pilihan dan juga kepentingan. Di media sosial, fitnah dan ujaran kebencian lebih ramai diperbincangkan dibanding ajakan menuju kebaikan. Dalam kehidupan sosial pun kita mulai merasakan berkurangnya rasa empati, semangat gotong royong tidak sekuat dulu lagi, bahkan rasa kepedulian terhadap sesama kini tak begitu terpatri. Dalam keadaan seperti inilah momen Idul Adha mengingatkan kita kepada sebuah keluarga yang amat sangat mulia, yakni keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam, yang di dalamnya terdapat Siti Hajar dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Mereka bukan keluarga yang hidup tanpa ujian. Mereka juga bukan keluarga yang mendapatkan kemuliaan tanpa perjuangan dan pengorbanan. Justru mereka adalah keluarga yang amat sangat pilihan, yang diuji dengan seberat-beratnya ujian. Ketika usia Nabi Ibrahim telah menua, Allah menghadirkan seorang putra yang telah ditunggu puluhan tahun kehadirannya. Baru sekejap mata menikmati rasa bahagia, Nabi Ibrahim justru diperintahkan meninggalkan keluarganya di lembah tandus Mekah yang gersang dan tak terjamah. Siti Hajar harus berjuang mencari air di tengah teriknya padang pasir. Tak berhenti di situ, Allah datangkan ujian yang mengguncangkan hati dan menguji iman. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu." Lantas Ismail menjawab, "Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin." Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Firman Allah dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Katsir, menjelaskan, hadza min a'dhamil ibtila'i wal ikhtibar. Ini termasuk ujian dan cobaan yang paling agung.
Dari kisah yang amat agung ini kita belajar bahwa pengorbanan adalah syarat lahirnya sebuah peradaban. Bagaimana tidak, kota Mekah yang dulunya hanyalah lembah tandus, gersang, bahkan tak terjamah, hari ini menjadi pusat peradaban Islam dunia. Semua itu dibangun atas fondasi pengorbanan, kesabaran, dan keikhlasan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia sedang menunaikan ibadah haji. Mereka meninggalkan rumah, harta, keluarga, pekerjaan, jabatan, kenyamanan, bahkan menghabiskan tabungan bertahun-tahun demi memenuhi panggilan haji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengenakan pakaian ihram yang sama. Tidak ada perbedaan antara pejabat dengan rakyat, antara yang kaya dan yang melarat. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pelajaran bagi bangsa kita, bahwa kemuliaan tidak dibangun dengan kesombongan, melainkan dengan pengorbanan, persatuan, dan ketulusan. Sayangnya di zaman ini banyak sekali orang yang ingin hasil besar-besaran tapi tak mampu dan tak mau berkorban. Banyak yang ingin menjabat tapi enggan melayani rakyat. Banyak yang ingin dihormati tapi bekerja saja setengah hati. Bahkan ada yang rela mengorbankan kepentingan bangsa demi kepentingan pribadi. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Padahal harusnya Idul Adha mengajarkan kepada kita bahwa yang harus disembelih bukan hanya hewan kurban, tetapi juga sifat-sifat buruk dalam diri manusia yang berkurban. Keserakahan, egoisme, korupsi, kebencian, fitnah, dan kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Sejalan dengan qaul Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, i'lam annal maqsuda minal qurbani tazkiyatun nafs wa tadhhiruha an radha'ilil bukhl. Ketahuilah bahwa tujuan dari kurban adalah menyucikan jiwa dan membersihkannya dari sifat-sifat buruk seperti kebakilan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37, Bismillahirrahmanirrahim, La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang artinya daging dan darahnya itu tidak akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang sampai kepadanya. Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitabnya yang agung Tafsirul Jalalain menjelaskan, walaki yanaluhu taqwa minkum ayyasilu ilaihi dzalik. Tetapi ketakwaan kalianlah yang akan sampai kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengatakan Allah tidak membutuhkan darah hewannya orang yang berkurban, sebagaimana Allah juga tidak membutuhkan laparnya orang yang berpuasa, letihnya orang yang berhaji, ataupun panjangnya sujud seorang hamba. Lantas apa yang Allah lihat? Rasulullah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan amal kalian. Ketika Allah meminta Ismail, Nabi Ibrahim tidak berkata, "Mengapa engkau ambil wahai Tuhanku?" Tetapi beliau berkata dengan sepenuh hatinya, "Aku dengar, aku taat, aku beribadah kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd." Marilah kita mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam,
bahwa keluarga yang kuat dibangun dengan iman, masyarakat yang sehat dibangun dengan kepedulian, dan bangsa yang besar dibangun di atas pengorbanan. Hari ini Indonesia membutuhkan lebih banyak lagi orang yang ikhlas dalam berkhidmah dan bekerja untuk kemaslahatan umat. Negeri ini membutuhkan pemimpin yang amanah, ulama yang pandai meredam amarah, pemuda yang semangatnya tak mudah patah, dan masyarakat yang saling menolong dengan sopan santun dan ramah. Jangan sampai kita hanya ramai dalam perdebatan tapi sepi dalam pengorbanan dan pengabdian. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji agar diberikan kesehatan, kekuatan, kemudahan, serta memperoleh haji yang mabrur. Dan marilah kita bermunajat bersama, melangitkan segenap doa agar bangsa Indonesia diberikan keberkahan, persatuan, keamanan, dan jalan keluar dari berbagai kesulitan dan permasalahan. Semoga Idul Adha ini menjadi momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat kepedulian sosial dan empati, serta membangun semangat persatuan bangsa yang kita cintai ini. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin wal maghmudin kullu 'amin wa antum bi khairin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayyidi ibadik wa ashrafi ibadika sayyidil arabi wal ajam wa imami thayyibana wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahul munazzahu 'anil jismiyyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, fa usikum wa nafsi bi taqwallahi 'azza wa jalla, wattaqullaha ta'ala fi hadzal yawmil 'azim. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami 'ala nabiyyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri sahabati salihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ij'al 'idana da sa'adatan wa talahuma wa masarratan wa tarahuma wa zidna fihi tuma'ninatan
وألفة وهناء ومحبة، وأعده علينا بالخير والرحمات واليمن والبركات. اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دأبنا. اللهم أدم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا، واحفظنا في أهلنا وأرحامنا، وأكرمنا بكرمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله